Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jajuli, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Subang. Hari ini saya akan melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat sebagai rangkaian kegiatan aksi nyata 2.3. Saya sekarang ditemani oleh rekan saya, Pak Denny. Beliau adalah pengajar mata pelajaran matematika. Baik, di tahap ini kami akan mempraktekkan percakapan praobservasi. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Juli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Juli. Bagaimana kabar sebaliknya Pak Juli, sehat? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Baik Pak Denny, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Denny. Adapun tujuan dari observasi atau supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Pak Denny lakukan. Nah, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum Pak Denny melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri nantinya. Ya, Pak Juli. Baik Pak Denny, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Denny. Yang pertama itu kaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin Pak Denny capai itu apa ya? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik bangun ruang dan melalui kegiatan mengamati, tanggung jawab, dan diskusi kelompok. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik bangun ruang dan menentukan jumlah sisi, sudut, dan titik sudut bangun ruang. Baik, kalau area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Denny, apa ya? Sebenarnya Pak Juli, untuk area itu banyak Pak Juli ya. Jadi saya memakai pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke, untuk dua area pengembangan ya, pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Untuk indikator pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja? Baik Pak Juli, untuk yang tercapai itu tetap diferensiasi, yaitu tercapainya tujuan dari pengembangan kebutuhan belajar murid, diantaranya konten, proses, dan produk. Nah, sedangkan untuk PSE tercapai bila murid mampu memahami dirinya, memiliki jiwa empati, dan mampu membangun relasi. Oke, baik ini. Jadi indikator yang tercapaian dari pengembangan yang dari dicapai itu jadi terpenuhinya kebutuhan belajar murid, dan juga untuk PSE-nya anak itu mampu memahami diri, kemudian memiliki rasa empati, dan juga dia mampu melakukan relasi dengan rekan-rekan. Baik Pak Denny, selanjutnya kait dengan strategi yang dipersiapkan, boleh Pak Denny ceritakan strategi yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran ke depan? Baik Pak Juli, untuk strategi yang saya akan lakukan atau akan disiapkan, yang pertama pembelajaran diferensiasi. Ya, di sini pembelajaran diferensiasi saya awal dari pembelajaran, di situ saya akan membuat dari asesmen awal dan membuat kelompok fleksibel, ya, dengan bahan beragam untuk kesiapan murid, ya, untuk kesiapan murid. Sedangkan setelah untuk kesiapan murid, dan di situ juga saya membuat umpan balik dan kebutuhan murid belajarnya seperti apa. Nah, strategi yang saya lakukan itu adalah untuk membuat asesmen awal supaya berkelompoknya itu akan berbeda. Nah, sedangkan untuk PSE-nya Pak Juli, itu adalah kesadaran diri, pengambilan keputusan. Nah, di situ bisa jadi dari kelompok,
Nah, kemampuan berelasi. Nah, di situ juga sesama kelompok juga bisa. Dengan kesadaran diri. Kesadaran diri itu adalah kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu permasalahan. Kalau strategi untuk belajar mengajarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu seperti yang tujuan pembelajaran nanti itu kan tadi sudah buat kelompok. Nah, kemudian ada kegiatan lain enggak? Baik Pak Juli, dalam strategi dari kelompok saya itu untuk kelompok pertama saya membuat Jadi tadi kan strateginya pembelajarannya akan berkelompok, kemudian kelompoknya juga dalam bentuk heterogen, jadi berbagai macam latar, baik itu gender ataupun kemampuan. Nah, kalau metode yang digunakan dalam pembelajaran seperti apa? diskusi kelompok Pak Juli. Diskusi saja atau ada yang lain? Diskusi kelompok dan tanya jawab. Lalu media yang digunakan Itu model yang digunakan dari karton tadi ya. apa itu? Dari karton membuat pamflet. Nah, di situ saya kan udah dibuat nih bangun ruang di situ. Nah, setelah itu sama saya tempel dari karton dan yang habis itu saya kasih ke siswa. Jika ada yang dipahami siswa itu pertama dia harus diskusi dulu sama setelah itu nanti ada tanya jawab. Oke. Nah, kalau begitu, kalau medianya seperti itu berarti model pembelajarannya apa ya? PBL. Oke, PBL. Problem based learning. Jadi berbasis masalah ya. Baik, tadi ini ini ada pertanyaan. Itu untuk pelaksanaannya kapan itu? Pelaksanaannya nanti Pak Juli hari Selasa. Hari Selasa jam ke 4. Jam 4 sampai ke 6. Oke. Di kelas apa ya? Di kelas F. Hari ini kita sudah melakukan hal-hal melakukan pembelajaran atau percakapan kaitan dengan praobservasi ini, dan sudah ini sampaikan apa yang saya tanyakan tadi, baik itu tujuan pembelajaran, ada pengembangan strategi dan juga pelaksanaannya. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang dapat Pak Denny ambil pelajaran? Nah, untuk obrolan hari ini Pak Julius, saya sangat senang Pak Julius mendapatkan pengalaman baru, dapat jalan baru dari Pak Julius. Saya baru tahu tentang pembelajaran seperti itu Pak Julius. Baik, hari ini nanti kita ketemu lagi di pas pelaksanaan observasinya. Terima kasih Pak Denny. Nanti setelah observasi nanti juga kita ada percakapan lagi, yaitu pasca observasi. Mungkin sampai di sini Pak Denny, ya saya terima kasih. Mohon maaf karena sudah mungkin mengganggu waktu Pak Denny. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Oke, assalamualaikum. Lagi? Oh, iya.
Nah, sebelum kita lanjut, silakan pimpin dulu yang akan dilakukan oleh ya. Nah, ada lagi? Tapi diamannya ada yang tahu diamannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini masih semangat? Kalau misalkan masih semangat, ada yang bisa tetap semangat? Nah, sebelum kita pelajaran, kita tetap semangat dulu. Siapa memberi? Kita mulai ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini, belajar matematika. Pelajaran matematika. Saya suka Terima kasih, silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran yang akan kita lakukan, ada yang tahu pelajaran yang sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Ingat, sekarang apa? Baik, kita sudah belajar tentang kacamata nomor 2. Macam-macam bangun dua katanya. Yang pertama adalah Isma, kedua Isma. Lagi? Lagi? Ada? Ada Pak. Nah, apa? Pertama betul, Betul? kedua tabung dan bola. Tabung dengan bola. Berarti ada 5 ya, ada prisma, limas, pucut, tabung dan bola. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nah di sini ada satu gambar nih. Siapa hari ini yang perasaan kalian lagi sedih atau lagi senang? Satu orang aja, siapa? Nah, Kali ini saya senang karena saya dapat uang lebih dan dapat semangat dari orang tua untuk pelajaran ini. terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Ada yang sedih, ada yang sedih hari ini? Ayo Pak, Nah. saya merasa malam tadi karena tidak bisa seperti yang lain. Kita mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Jadi ada yang senang dapat uang lebih, ada yang juga sedih tidak bisa seperti yang lain. Nah di sini untuk yang selanjutnya ada satu pertanyaan. Nih, pernahkah mengamati kaleng bekas dan topi ulang tahun? Siapa yang bisa menjawab? Hal yang merupakan bentuk tabung dan topi bertahun merupakan Terima kasih banyak bukan. Kaleng itu bentuk tabung, topi ulang tahun bentuk betul. Nah pertanyaan yang kedua, apa pernah apa perasaan dan perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Tahu. Bedanya itu kalau punya anak segitiga memiliki alas, sedangkan satu segitiga persegi panjang memiliki lengkung dan memiliki dua alas. Terima kasih. Buat tangan lagi. Nah, yang ketiga nih, bagaimana kita membuat bangunan tersebut? Kita juga Tahu, tahu tapi pertama siapkan karton dan kita bikin alas dan persegi panjang, sedangkan kedua kita siapkan karton dan untuk bentuk segitiga satu alas. luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi. Ya, itu berarti pertanyaan, 3 pertanyaan tadi sudah bisa terjawab. Ya. Nah, yang selanjutnya, di sini tujuan yang pertama untuk bangun dua. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran mengidentifikasi karakteristik bangun dua. Ya, dan tujuan yang pertama. Yang kedua itu adalah menentukan jumlah sisi-sisi sudut dan titik sudut. Nah, di sini kita memiliki 2 tujuan. Dan di sini ada gambar. Ada yang tahu gambar apa? Gambar apa? Ini gambar? Oh, yang sebelah sana? Yang sebelah sana? Berarti ada tenda, ada piramid, dan ada tabung, dan ada kerucut, dan ada bola. Nah, sekarang kita mulai lagi mengenali bangun dua. Apa itu? Aku itu berbentuk kotak, memiliki sisi luas. Kalau tidak memiliki, siapakah aku? Pak,
kubus. Yang kedua, aku sering digunakan untuk bermain. Selalu diputar-putar, memiliki diameter, memiliki luas, memiliki volume. Siapa aku? Bola. Bola. Nah, yang selanjutnya, aku dikatakan tinggi, memiliki sisi, memiliki luas, memiliki tinggi, memiliki volume, dan memiliki 6 sisi. Aku sebenarnya bangunan apa? Balok. Balok. Yang selanjutnya, aku memiliki 5 sisi dan memiliki rusuk 8 rusuk. Bangun ruang apa aku? Limas. 5. Boleh nanti minta tepuk tangannya. Nah, di sini kita akan mengenali bangun ruang. Dan itu adalah mengenali karakteristik bangun ruang. Di situ, yang pertama itu adalah bentuknya adalah kubus. Kubus itu bangun ruang. Misal, kalau kalian pernah lihat bermain jadu, itu kan bentuknya kubus. Nah, memiliki sisi berapa? 6. Memiliki sisi 6. Terus memiliki rusuknya berapa? Kita ambil rusuk itu adalah seperti sisi-sisinya, berarti itu adalah ada 12 rusuk. Nah, di sini yang pertama ada yang tahu. Nah, yang gambar ini di sini tutup dan di sini adalah alas. Ini adalah tinggi. Yang pertama ini gambar apa? Segitiga. Gambar apa yang pertama? Ini alas, memiliki 2 alas, memiliki yang tadi kita ambil gambarnya seperti peda. Seperti guys. Nah, yang ini seperti piramid. Apa namanya? Nah, di sini seperti wadah tong sampah. Apa? Nah, yang selanjutnya kalian sudah mengenal karakteristik, dan di sini ada RKPD yang kalian harus isi. Nah, nanti dibagikan. Belajar matematika. Pelajaran matematika. Saya suka Terima kasih, silakan untuk. Sebelum kita mulai pembelajaran yang akan kita lakukan, ada yang tahu pelajaran yang sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Ingat, sekarang apa? Baik, kita sudah belajar tentang kecepatan bangun dua. Macam-macam bangun dua, katanya. Yang pertama, Isma, dua, Isma. Lagi? Ada. Nah, apa? Pertama, betul. Kedua, kabung dengan bola. Berarti ada 5 ya, ada Isma, limas, pucut, kabung dan bola. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nah, di sini ada satu gambar nih. Siapa hari ini yang perasaan kalian lagi sedih atau lagi senang? Satu orang aja, siapa? Ada Pak. Nah, Kali ini saya senang karena saya dapat uang lebih dan dapat semangat dari orang tua untuk pelajaran ini. terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Ada yang sedih, ada yang sedih hari ini? Ada Pak. Nah. Saya merasa malam tadi karena tidak bisa seperti yang lain. Kita mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Terima kasih. Bisa? Bisa. Nanti kita ada soal yang tadi. Masih harap nih. Nah, kita lihat ya. Baiklah, bagaimana, sudah beres? Sudah. Silakan kelompok mana yang ingin berpresentasi? Kelompok 2, silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Bangun ruang yang menyerupai benda sesuai tenda tersebut adalah prisma segitiga. 2. Jumlah rusuk yang sesuai dengan bangun ruang pada gambar tersebut adalah buah prisma segi 6. 3. Gambar bangun ruang yang ada simbol warna merupakan salah satu sisi. Jumlah sisi bangun ruang B dan D adalah B 5 bidang, D 6 bidang. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, baiklah, bagaimana, sudah beres? Sudah, silakan kelompok mana yang ingin berpresentasi? Kelompok 2, silakan maju. Tadi kita kalian sudah beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Hasil kerja tadi sudah dipresentasikan. Nah, untuk refleksi untuk hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang sulit? Tapi pembelajaran hari ini itu adalah menyenangkan. Untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang menentukan jumlah sisi. Menentukan jumlah sisi, atau kita akan menghitung luas bangun ruang dengan luas, tinggi, volume, dan beberapa yang harus disampaikan. Tadi kita kalian sudah beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Hasil kerja tadi sudah dipresentasikan. Nah, tujuan yang minggu selanjutnya itu adalah menentukan luas bangun ruang prisma, limas, kerucut, bola, dan tabu. Nah, baiklah, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang. Lupa akhiri, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Apa sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Juli. Bagaimana sebaliknya, Pak Juli? Alhamdulillah. Baik, ini setelah pelaksanaan observasi tadi, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan obrolan pasca atau percakapan pasca observasi. Dari pembelajaran tadi mungkin bisa diceritakan oleh Pak Deni bagaimana kaitan dengan ketercapaian apa yang sudah direncanakan oleh Pak Deni, kemudian apakah pembelajarannya berjalan lancar, apakah terdapat hambatan atau ada kendala seperti itu, bisa diceritakan? Baik, Pak Juli. Nah, di sini saya akan menceritakan nanti saya udah rencana pembelajaran saya lakukan itu adalah pembelajaran diferensiasi dengan kelompok possible. Dari awalnya saya sudah melakukan asesmen awal untuk mengetahui bakat, minat, peserta didik, dan di mana suatu kelompok itu diberikan soal yang berbeda. Nah, setelah itu di situ rencana yang saya lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi ada sedikit kendala di mana ada beberapa siswa yang tidak fokus itu dalam melakukan diskusi kelompok. Ya, di situ banyak yang tidak tidak fokus dalam pembelajaran tersebut. Yang untuk selanjutnya itu adalah strategi yang saya lakukan atau rancangan yang saya lakukan itu akan melakukan sesuai dengan RPP. Ya.
Di sini RPP-nya dalam kegiatannya itu ada diferensiasi proses, diferensi konten, dan diferensi produk. Sedangkan untuk rencana itu yang siswa minatnya itu adalah diferensiasi konten dengan diferensiasi proses. Nah, di mana siswa itu lebih senang dengan diferensiasi konten. Sedangkan prosesnya itu adalah ada yang beberapa yang belum mau bekerja sama, ya, belum fokus. Untuk tindakan saya, situasi di situ, saya satu siswa satu kelompok yang tidak ikut diskusi, saya mendekati siswa peduli, siswa dengan individu ngobrol, saya sambil duduk di kelompok itu sambil ngobrol, sedangkan sambil menjelaskan, ya, di situ siswa juga jadi fokus, Pak. Ya, jadi secara pembelajaran individu bertanya langsung kenapa ininya apa namanya nggak bisa fokus. Mereka itu jadi minatnya, sedangkan saya kan udah dikelompokkan, Pak, ya, minat dan bakatnya. Nah, dari soal itu, ya, siswa itu memilih ke situ, dari ke konten. Yang sedangkan kelompok itu kan proses ya, Pak, ya. Jadi saya melakukan tindakan itu menggunakan individu supaya si siswa itu lebih menarik atau lebih bisa supaya fokus, menarik. Sedangkan proses yang dilakukan itu yang saya lakukan secara individu. Baik, mantap Pak Denny. Selanjutnya ini kaitan dengan penerapan PSE dalam pembelajaran itu, tadi itu dilaksanakannya seperti apa? Nah, untuk melaksanakan PSE dari awal rencana dari RPP-nya Pak Juli, ya, dari pendahuluan kegiatan inti, dan semua dari pembelajaran itu sudah diterapkan dari PSE. Yang pertama, PSE yang pertama itu adalah manajemen diri. Nah, dari kegiatan inti itu kan ada berdoa Pak Juli, ya. Ini ada berdoa, ada manajemen diri, terus ada rasa bertanggung jawab, itu dari sama kelompok. Terus ada lagi yang selanjutnya itu adalah orasi, ya. Itu sudah diterapkan. Alhamdulillah dari pembelajaran dari PS itu juga ada yang tanggung jawab juga untuk sama kelompok dan melakukan diskusi dan presentasi. Selanjutnya, ada hambatan nggak ketika Pak Denny menerapkan pembelajaran sosial emosional ini? Ada kendala, Pak, ya, ada kendala di mana si siswa itu dalam satu kelompok terkadang ada yang tidak kompak atau bertanggung jawab yang kurang. Nah, ada yang misalkan tidak fokus, ya, dalam kelompok itu. Sedangkan dari PSE itu harus ada yang manajemen diri, menguasai kelompok dan bertanggung jawab, ya, itu dari PSE. Baik, secara keseluruhan sudah sukses pada ini, ya, ini sungguh luar biasa. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RPP atau modul yang dirancang, kemudian pembelajaran diferensiasinya juga dilaksanakan, penerapan PSE-nya juga ada. Jadi anak-anak tidak diingatkan, cuma mungkin ketika yang saya lihat kemarin itu kan ada beberapa anak itu kan kurang bisa menjaga situasi ataupun kondusivitas kelas, sehingga kelas kurang kondusif, gitu. Itu ketika kelas tidak kondusif itu apa yang Pak Denny lakukan? Nah, dalam Pak Juli, ya, ya Pak Juli, ya, saya terekam speaking. Di situ speakingnya nggak terlalu nggak terlalu lama supaya siswa itu lebih nyaman lagi belajarnya, ya, supaya fokusnya juga
ada. Nah dari situlah saya inisiatif supaya bagaimana pembelajaran lebih menyenangkan Pak Juli untuk melakukan SBK. Oke. Ini kan udah tercapai. Alhamdulillah Pak Juli ya, dari obrolan sekarang itu yang kita lakukan, saya senang sekali Pak Juli ya. Saya senang dari kegiatan ngobrol ini. Saya sudah mengetahui pembelajaran diferensiasi dengan PSE, pembelajaran PSE-nya, dan saya juga untuk akan menerapkan lagi Pak Juli ya. Semoga ini kan ada kendala-kendala nanti saya terapkan dengan tujuan yang akan berbeda Pak Juli. Baik, ini kan sudah dilaksanakan pembelajaran, kemudian terdapat beberapa kendala juga. Nah, kira-kira rencana ke depan itu Pak Denny akan melakukan apa? Nah, untuk rencana kedepannya, tindak lanjutnya, di sini saya rencananya adalah untuk kegiatan diferensiasi dengan strategi yang akan berbeda. Strategi berbeda, di mana proses ke diferensiasi prosesnya akan dirubah, diferensi kontennya juga akan dirubah, sedangkan produk itu akan sedikit berbeda ya Pak Juli ya. Nah, dan juga PSN juga akan saya ubah supaya lebih menarik lagi Pak Juli dengan menggunakan PowerPoint atau layar gambar, di mana di situ PSE yang akan dilakukan mereka akan membaca diri sendiri ya. Bagaimana PSE yang dilakukan itu ada strategi yang saya akan lakukan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Baik, kira-kira nih ya, kan itu rencana tindak lanjutnya. Nah, aktivitas untuk mencapai pembelajaran diferensiasi dengan strategi yang berbeda itu akan melakukan apa? Nah baik Pak Juli, untuk diferensiasi yang akan dilakukan, yang pertama saya akan lebih banyak cerita dan lebih banyak gambar supaya pembelajaran ini lebih bermakna. Dan lagi saya akan mencoba Pak Juli untuk pembelajaran diferensiasi menggunakan suatu permainan. Selain yang tadi disebutkan itu ada penggalian cara lain misalkan. Nah untuk cara yang lain saya belum mendapatkan ide Pak Juli ya. Nah di situ saya akan mencoba yang itu dulu. Setelah itu berhasil nanti saya akan belum berhasil. Kalau pembelajaran menggunakan permainan belum berhasil, nanti saya akan coba mencari ide lagi supaya pembelajaran diferensiasi itu lebih menyenangkan. Nah, dari aktivitas pengembangan itu Pak Denny, yang tujuan yang ingin dicapainya itu apa? Nah, tujuan yang ingin saya capai dari pengembangan itu, ya, di situ saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi dengan tema yang berbeda. Nah, di situ harus ada gotong royong, benar kritis, kreatif dan mandiri. Nah di situ juga saya akan membuat beberapa permasalahan dengan berbeda-beda. Ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya, alhamdulillah ya. Jadi kan ini aktivitas pengembangannya kan kaitan dengan menyediakan berbagai cerita, kemudian ada gambarnya juga, pokoknya macam-macam sumber gitu ya. Kemudian tujuan yang hendak dicapainya itu kan pembelajaran diferensi yang mencakup atau memuat berbagai macam diferensiasi baik itu proses, konten ataupun produknya. Kemudian, nah ukuran si anak itu, ukurannya kegiatan itu berhasil itu apa? Cirinya? Oh cirinya Pak Juli. Nah untuk cirinya di situ, jadi siswa itu menyenangkan, ya, siswa itu belajarnya senang, bahagia, ya. Itu cirinya Pak Juli ya. Untuk jadi belajar matematika itu lebih menyenangkan menurut kalau
cirinya keberhasilan seperti Pak Juli ya. Jadi siswa itu lebih senang lagi untuk belajar matematika dan tidak takut. Untuk dukungan tadi, apa saja yang dibutuhkan? Nah, untuk dukungannya saya akan perbanyak dari peraga. Butuhnya siswa itu apa? Ya, ingin belajarnya bagaimana? Jadi saya akan mengikuti alur jalan belajar mereka. Selain alat peraga, unsur lainnya, siapa yang bisa misalnya ingin diharapkan bisa mendukung PDI? Nah, yang diharapkan untuk pendukung saya semua siswa, dan ada pendukung lainnya itu adalah guru teman sejawat, dan supaya termotivasi yang saya akan lakukan di kelas. Kira-kira kapan Pak Denny akan melaksanakan pengembangan, aktivitas pengembangannya? Insya Allah saat kalau misalkan waktunya sudah tepat atau minggu-minggu yang sekarang, saya akan mencoba menerapkan itu. Jika itu berhasil, saya juga senang Pak ya, jadi nggak terlalu ini ke siswanya. Jadi selanjutnya apalagi yang ingin Pak Denny kembangkan untuk pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan memenuhi kebutuhan siswa itu? Baik Pak Juli, yang saya akan kembangkan di sini adalah dari pengembangan pembelajaran PSE Pak Juli. Pembelajaran PSE disiplin positif dengan pembelajaran organisasi. Yang di situ pengembangan dirinya sesuai dengan tujuan. Ya. Pertama, saya akan kembangkan pembelajaran diferensiasi dengan proses konten dengan, sedangkan disiplin positif di situ ada kesepakatan belajar. Jadi saya juga melakukan kesepakatan belajar dan saya sudah buat kesepakatan belajarnya. Dengan PSE di situ juga banyak yang belum bertanggung jawab ya, atau misalkan ingin sendiri-sendiri. Jadi PSE-nya belum sepenuhnya lengkap. Jadi saya akan mengembangkan itu Pak Juli. Oke, selain yang tadi kan aktivitas pengembangan lainnya itu kaitan dengan PSE, disiplin positif. Nah, sebetulnya tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan PSE dan disiplin positif itu apa sih? Tujuannya itu Pak Juli supaya pembelajaran lebih menarik Pak Juli. Ya. Pembelajaran lebih menarik dan berpihak pada murid. Nah, Pak Juli, di situ juga tujuan yang selanjutnya saya ingin mengetahui karakter siswa yang saya ajarkan. Ciri keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya? Keberhasilannya di situ siswa itu, murid itu, di mana murid itu karakternya akan berubah Pak Juli. Setiap saya ngajar pasti karakter si siswa itu tidak akan lari-lari, dia akan kemana, bisa mendengarkan, bisa langsung menjawab. Itu keberhasilannya. Baik, apa dan siapa saja yang Pak Denny harapkan bisa mendukung apa yang akan Pak Denny lakukan? Yang saya harapkan semua guru dan peserta didik juga harus mendukung dengan keadaan atau keberhasilan yang saya lakukan untuk pembelajarannya. Kapan nih akan dilaksanakan ataupun pengembangan ini akan diperdalam? Untuk minggu sekarang Pak Jul, ya, minggu sekarang saya akan lakukan itu Pak Jul. Baiklah Pak Denny. Ada lagi tadi? Cukup. Oke. Luar biasa sekali Pak Denny ya, dari kegiatan pembelajarannya, kemudian tadi yang diceritakan Pak Denny juga
sungguh menginspirasi kayak gitu Pak Denny. Kemudian ini untuk tindak lanjut ke depan juga mantap ini. Saya berharap ini Pak Denny mau mengundang saya untuk observasi kegiatan yang ke depannya ini. Baik Pak. Jadi Ya, saya Pak. juga nanti ada referensi ke depannya akan seperti apa. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya ambil pembelajaran dari Pak Denny kayak gitu. Baik Pak Denny, terima kasih atas waktunya ini. Mohon maaf ya sudah mengganggu Pak Denny. Jadi semoga Pak Denny ke depannya lebih baik lagi dan saya bisa belajar ke Pak Denny supaya pembelajaran di sekolah kita ini ada perubahan gitu. Ya, Pak. Nah, Pak Denny, assalamualaikum warahmatullahi